Oke, jadi di video kali ini adalah video ringkas gue. Seperti biasa, gue kalau di dalam mobil tandanya banyak banget unek-unek yang gue pengen jelasin di video ini. Karena ya unek-unek itu spontan biasanya kalau buat gue pribadi. Gue nggak bisa kayak unek-unek itu gue wishlistin karena kayak mager aja gitu. Jadi ya udahlah ya, sorry banget, konten simpel banget ini. Sumpah ada minimum editing banget ini video. Jadi dan oh ya, sorry banget kalau ada bunyi noise dari apa AC mobil, ya maklum panas cuy. Ya kali gua kedap gitu dalam ruangan, dalam kabin mobil gitu nggak dihidupin AC bisa ngap gua. Jadi gue pengen nge-share beberapa poin yang bisa gue sharing ke lu semua sebagai selaku reviewer tech. Anjay, reviewer tech gak tuh? Enggak, gue biasa aja sih. Jadi kemarin-kemarin kan ini gue udah sempat buat video unboxing, terus gue ngebahas soal kamera. Kali ini video yang ketiga gue upload di channel ini adalah ngebahas soal handphone ini sendiri dari segi pemakaian gue selama pakai handphone ini. Cukup lama gue udah make, ya hampir 1 minggu gue coba make HP ini. Dan apa yang gue rasain di HP ini ya siapa tau bermanfaat juga buat lo. Ini gue nggak spesifik ngebahas soal handphone ini ya, tapi melainkan kayak merembet ke model-model lain juga kayak yang senada, gue nggak perlu jelasin tipe-tipe apa dan merek apa, dan gue yakin market buat handphone ini tuh banyak banget. Kita mulai dari yang pertama dulu nih, poin pertama. eh Apa yang gue rasain selama make handphone ini? Jadi yang gue rasain selama gue make handphone ini, anggaplah kita pukul rata aja ya, handphone dengan chipset yang gak jauh beda dengan RAM yang gak jauh beda antara 3 atau 4 giga, dan itu pasti karakteristiknya mirip-mirip seperti ini. Jadi handphone yang gue rasain dengan pangsa pasar market untuk kelas ini, ya kalau lo bisa beli sekarang harganya sekitar 1,5 juta, nggak nyampe 2 juta gitu. Yang gue rasain adalah handphone ini tuh serba kentang. Serba kentang itu maksudnya serba pas-pasan, serba nanggung, dan ya serba-serba lah ya. Pertama gue mulai bahas dari soal kameranya. Kemarin kan gue udah bahas kameranya. Ini kameranya gede banget ya kan. Tempat kameranya, modul kameranya gede banget cuy. Gede parah, gede pisan. Dan gue mikir ini kamera segede ini bakal apa ya, modulnya tuh bakal gede banget, kayak bakal klimaks buat foto, kayak bakal bagus banget ya kan. Tapi ternyata tidak gue dapatkan di kamera ini. Jadi menurut gue kamera handphone ini sungguh biasa saja. Kalau lu lihat nih modulnya gede banget, anjir gede parah. Tapi untuk hasil fotonya terkesan menurut gue biasa aja, dan gak ada yang spesial dari hasil rekaman ataupun jepretan dari handphone ini. Itu poin dari segi pemakaian yang salah satunya, dan poin dari segi pemakaian yang lain adalah handphone ini nggak ada ngebut-ngebutnya sama sekali, nggak responsif, tapi nggak lemot juga. Maksudnya middle lah ya, tengah-tengah gitu, nggak nyusahin juga sih, lemotnya tuh nggak nyusahin juga. Tapi ketika handphone ini dipakai buat ngegame, buat dipakai buat berat-berat gitu, ada, gue bakal banyak ini tawakal, sabar-sabar gitu ya kan, istighfar terus kan. Soalnya handphone ini bikin emosi kalau lo kayak ngedit video, ngerendering video di sini, gila ini nggak guna banget. Apa sesuatu yang ada di sini menurut gue kalau lo pakai buat itu, karena marketnya bukan buat itu cuy. Jadi balik lagi ke apa yang gue rasain, handphone ini kalau lu mau beli, gua nggak pukul rata ini ya, nggak hanya di Vivo Y12s yang lagi gue pegang ini. Gue pukul rata dengan market RAM Android dengan RAM 3 sampai 4 giga dengan budget 1 jutaan ke atas sampai nggak nyampe 2 juta. Handphone yang kayak gitu-gitu tuh rata-rata yang gue rasain, gue coba-coba dan gue amati, dan setelah gue pakai itu lebih cenderung ke buat pemakaian orang yang benar-benar cuman sekedar ngebutuhin layar besar dan baterai besar. Lo bisa lihat nih bentukannya bagong banget, ya kan? Nih bagong banget HP-nya bagong parah. Jadi ya kalau buat baterai ini good banget menurut gue, bagus banget, nggak ada masalah. Tapi kalau di luar masalah baterai yang gede sama layar yang gede, lo nggak bakal dapetin keistimewaan apapun men. Kayak lo buat main game susah, ya bisa, cuman rada sabar gitu, nggak maksimal gitu. Apalagi dengan budget 1,5, nggak nyampe 2 atau 2 juta kurang, itu banyak banget pilihan-pilihan handphone yang second alternatifnya itu dengan chipset yang lebih gahar, dengan RAM yang lebih mumpuni,
Dan kalau lu bersabar-sabar sikit, nabung sikit, lepas dari di atas 2 juta itu udah banyak banget pilihan yang good banget buat ngegame sama buat ya rekam-rekam video hasil-hasil jepretan yang bagus. Banyak HP tua yang masih mumpuni banget. Jadi menurut gue handphone ini tuh cocok kayak misalnya kayak lu punya saudara, misalnya paman lu atau om lu atau nenek lu, om lu, tante lah atau apalah ya. Nah, lu beliin ini itu buat mereka cocok, cuy. Kayak buka-buka TikTok, kayak buka Instagram, ini enak, layarnya gede, baterainya awet. Dan buat apa sih orang-orang yang udah tua ya kan, kayak ortu kita ya kan, kayak ya gitulah ya, saudara-saudara kita yang udah umurnya di atas 50, 40, 50 kan ke atas. Menurut gue handphone ini cocok buat mereka. Tapi buat kita-kita yang masih muda gini, yang suka download sana sini ya kan, apalagi custom room dan lain-lain, buset dah. Ini HP nggak recommended banget buat gue. Dari gue maksudnya. Jadi gue ngerasanya handphone ini pada akhirnya ya udahlah, gue udah ngambil kesimpulan dan gue bakal buat di video ini. Kesimpulan yang gue dapat selama pakai handphone ini beberapa hari, gue ngerasa handphone ini serba 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 B aja. Gue nggak ada terkesima sama sekali, gue nggak ada nyengir-nyengir sama sekali pakai HP ini. Tapi kalau dari bahas soal segi desain, ini gue suka. Jadi kayak ya lu megang ini udah kayak kelihatan ala-ala gimana gitu. Udah HP modern banget lah ya. Kameranya gede, warnanya kinyis-kinyis ya kan, gradasi gitu ya kan, ala-ala bunglon gitu warnanya. Jadi menurut gue ini udah modern banget. Ya terlepas dari model yang keren banget, menurut gue suka sih sama modelnya, enak aja gitu. Nih kalau gue pegang tuh kayak wanjir, kayak terkesan mewah ya kan, tuh mewah banget itu gue pegang nih. Kameranya gede, terus di belakangnya kayak kilat-kilat gitu ya. Pokoknya perpaduan kaca-kaca kilat dan kamera lensa gede itu udah kekinian banget, apalagi warna-warni, warna bunglon-bunglonan begini. Nggak hanya motor yang bergradasi-gradasi ya kan sekarang kan, dan HP pun begitu. Jadi menurut gue kalau dari segi desain ini bagus banget parah sih. Kalau dari segi harga sih menurut gue oke lah. Tapi terlepas dari desain, ketika lu pakai, itu kayak berubah total, gila, sadis. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue kesimpulin. Kesimpulan gue, handphone ini kalau dari segi model gue bisa kasih nilai dari 1 sampai 10, gue kasih nilai 10 langsung. Ya nilainya 100 lah ya. Tapi kalau dari segi performance, wah gila, nggak usah ditanya, serba-serbi mepet, serba-serbi pas, serba-serbi kentang. Dan pada akhirnya handphone ini memang cocok dijadiin Google Maps buat gue. Anjay lah, sok banget gue gitu ya, enggak. Jadi kesimpulannya ya HP ini nggak bakal gue pakai sih. Ya, habis gue review ya udah, paling gue simpen aja gitu. Dan ya mungkin ya udahlah, sampai sini aja pembahasan gue mengenai handphone yang lagi gue pakai. Ya sampai saat ini masih gue pakai, tapi selepas dari video ini ya udah kelar, gue nggak pakai lagi. Ya menurut lo gimana sih si Vivo Y12 ini, Y12s ini, apa kalau ada yang terkesan atau tidak? Tapi kalau menurut gue HP ini biasa aja, serba biasa aja. Cuman dari segi desainnya gila sih, gue suka sih, desainnya modern parah, keren aja gitu dia tuh, keren dipegang tuh, digenggam kayak kelihatan mewah aja gitu. Dan menurut lo gimana sih kalau dari segi desain? Tapi kalau buat yang lain ya udahlah ya, gue udah kebanyakan nyerocos. Tapi kalau lo ada yang pengguna handphone ini, coba tulis di kolom komentar, silakan berbagi aja. Ya ini handphone udah kelar gue review. Ini adalah video terakhir kalau nggak ada masalah di handphone ini. Ya kalau ada masalah, kalau ada trouble yang gue alamin, tapi kayaknya sih udah nggak bakal ada sih, soalnya gue udah nggak pakai lagi. Udah kepanjangan nih video gue. Bab.